Persatuan Perumdam Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga akan memaparkan dengan judul Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini sering kita mendengar dan melihat melalui berita di media elektronik, baik di televisi maupun di sosial media, bahwasanya masih saja terjadi tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Dari data yang dilansir oleh Komisi Pelindungan Anak Indonesia, jumlah pengaduan masyarakat terkait kasus pelindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. Tren kasus pada klaster pelindungan khusus anak tahun 2021 didominasi 6 kasus tertinggi, yaitu: pertama, anak korban kekerasan fisik atau PISKIS mencapai 1.138 kasus. Kedua, anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus. Ketiga, anak korban pornografi dan cybercrime berjumlah 345 kasus. Keempat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus. Kelima, anak dieksploitasi secara ekonomi atau seksual berjumlah 147 kasus. Dan keenam, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus. Dari data di atas, tentu kita sebagai ibu rumah tangga merasa sangat prihatin sekaligus khawatir. Mengapa? Kekerasan terhadap anak dan perempuan selalu saja terjadi. Apa saja penyebabnya? Bagaimana solusinya? Bila kita menghadapi kasus kekerasan, mari kita kupas satu persatu. Penyebab utama terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak dari berbagai sumber, utamanya dari para pemerhati masalah perempuan dan anak, dapat disimpulkan setidaknya ada 3 penyebab kekerasan terhadap anak dan perempuan. Di antaranya adalah 1. Faktor ekonomi. Ini adalah faktor penyebab yang sering ditemui dan paling banyak mendasar. Keadaan ekonomi rumah tangga yang bermasalah seringkali menjadi pemicu pertengkaran suami, istri, bahkan juga melibatkan anak. Seorang ayah yang menjadi kepala rumah tangga dalam suatu kondisi dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Dari pertengkaran kecil akhirnya bisa menyulut pada tindakan kekerasan seperti memaki atau berkata kasar sampai tindakan fisik seperti menampar. Sang suami merasa terdesak, namun dianggap tidak mampu sehingga timbul rasa emosi, maka terjadilah kekerasan. 2. Media sosial. Di zaman yang sudah modern seperti ini, perkembangan teknologi sudah sangat jamak. Hampir setiap orang mempunyai gadget yang bisa mengakses beragam informasi yang dibutuhkan. Namun dalam prakteknya, banyak masalah yang timbul dengan adanya gadget tersebut karena para penggunanya, terutama perempuan dan anak, salah memanfaatkannya. Ketika media sosial dibagi sebagai ajang untuk pamer, entah itu harta maupun kepribadian, maka akan berpotensi menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap dia sendiri. Ketika ada yang mengupload konten joget-joget atau sekedar upload yang sedang menikmati makanan di rumah makan ke salah satu media sosial misalnya, mungkin tujuannya hanya hiburan semata, namun malah mendapat ejekan, bullying dari netizen. Bullying adalah salah satu dari bentuk kekerasan. Oleh karenanya, bijaklah dalam menggunakan media sosial. 3. Pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini juga sangat rentan terjadi kekerasan terhadap perempuan. Masalah yang sering timbul karena terjadinya perubahan fase kehidupan dari yang semula lajang menjadi menikah, kehidupan yang tidak lagi sebebas ketika sama-sama masih lajang, apalagi jika sudah hadirnya si buah hati. Apabila tidak disikapi dengan kedewasaan, maka akan berpotensi menjadi pertengkaran. Ketika orang sudah berani untuk berumah tangga, maka dia harus bersiap merubah kehidupan sebelumnya. Ada tanggung jawab yang harus dipikul, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dalam prakteknya, mereka yang menikah di usia dini belum siap untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Peran keluarga dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Keluarga sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka harus mengambil bagian dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena pada dasarnya, tujuan dari berumah tangga adalah untuk mencapai keadaan yang harmonis dengan cara 1. Hindari perselisihan dengan menekan ego masing-masing. 2. Anggap keluarga adalah ladang ibadah bagi setiap orang. 3. Rela berkorban demi kebaikan bersama. 4. Mengakui dan meminta maaf terlebih dahulu apabila berbuat salah. 5. Obah dan owah, bergerak dan tekun mencari penghasilan. 6. Niat, bersungguh-sungguh berupaya untuk membahagiakan keluarga. 7. Inisiatif, tanpa diperintah dilakukan sebagai suatu kesadaran dan kewajiban. 8. Sejahtera adalah tujuan akhir dari keluarga. Itulah peran keluarga dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apabila dilakukan dengan penuh kesadaran, maka setiap keluarga akan terhindar dari masalah tersebut. Semoga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sejahtera dan harmonis seperti yang diimpikan oleh setiap orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.